Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program acara Nyantai di Kebon Jeruk, bukan Kebon Jeruk biasa. Kali ini bersama saya Ai Bonamana dan saya Ben Suwardi, dan dengan narasumber kita kali ini bersama Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto SH.MH, yang didampingi oleh Kanit Rekiden Ibda Iren Nistiarti. Iya, dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah bisa hadir di Nyantai di Kebon Jeruk edisi hari ini. Iya. Boleh mungkin ke Pak Wahyu terlebih dahulu ya, boleh ceritakan sejarah bagaimana sampai di titik karir Bapak sebagai Kasat Lantas Polres Lampung Tengah. Baik, selamat sore para pemirsa sekalian. Mohon izin, saya Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto SH.MH. Kalau boleh menceritakan sedikit, kita flashback 23 tahun yang lalu, Mbak ya. Yang mana dulu saya mendaftar sebagai polisi dari Jawa Tengah waktu itu, dan pendidikan di SPN Betung Sumatera Selatan. Kemudian 2001 ditempatkan di Polda Lampung, tepatnya di Polres Lampung Selatan. Sepanjang perjalanannya sampai dengan 2017 saya bertugas di Polres Lampung Selatan, dan hampir 99% di Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan ya. Mulai dari unit Kamsel, unit Rekiden, unit patroli, semuanya sudah saya tekuni, saya laksanakan kan. Kemudian tahun 2017 saya dapat kesempatan untuk sekolah perwira di Sukabumi selama 7 bulan. Dan setelah itu saya ditempatkan di Polres Mesuji selama 1 tahun tepat saya di Polres Mesuji. Kemudian dari Polres Mesuji ditugaskan kembali di Polres Lampung Selatan kurang lebih 3 tahun. Di sana saya sebagai Kanit Turjawali, Satlantas, dan Kanit Rekiden. Dan 3 tahun berlalu saya di Lampung Selatan, saya kembali mendapat amanah di Polres Mesuji sebagai Kasat Lantas Polres Mesuji setahun 2 bulan. Dan setelah dari Polres Mesuji saya ditugaskan di Polres Lampung Tengah sampai dengan saat ini sebagai Kasat Lantas sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan gitu. Ya. Sudah setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Nah Pak, biasanya rolling di satu posisi itu ada masanya, atau mungkin tiba-tiba ada rolling dadakan seperti itu Pak? Ada? Kalau masa dalam artian sepanjang kita belum ada kenaikan pangkat, yang kan di jabatan ini kan ada mempertimbangkan pangkat juga. Selama itu juga ya belum ada ini sih. Sepanjang dinilai pimpinan masih bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya masih ini. Karena pada dasarnya kepindahan itu untuk kepentingan organisasi. Oke. Dari petualangan Bapak yang cukup banyak Pak ya, berpindah-pindah di karir Bapak, mana nih Pak yang paling menarik dan paling banyak tantangannya? Saya rasa di Lampung Tengah dan di Lampung Selatan ini ya. Karena kebetulan saya selama 23 tahun berdinas ini hanya 3 satker itu, dan di Polres Mesuji pun hanya 2 tahun, dan di Lampung Tengah walaupun 1 tahun ya karena intensitas transportasi ataupun lalu lintasnya sama seperti di Lampung Selatan, jadi itu menurut saya tantangan yang sangat menarik untuk berkecimpung di lalu lintas itu sendiri. Karena di Lampung Selatan maupun Lampung Tengah saat ini kami mempunyai 3 jalan lintas, jalan lintas tengah, jalan lintas timur, dan jalan tol itu sendiri. Dan ada jalan penghubung seperti dari arah metro ataupun dari Lampung Tengah Tulang Bawang, itu jalan penghubung ke lintas timur, dan masing-masing ada karakteristiknya yang membuat kami harus melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas tentunya. Oke, tapi Pak, dari Bapak memilih profesi sebagai polisi, apa alasannya Pak? Menurut saya Mbak ya, kalau di polisi ini lebih banyak untuk mencari ladang ibadah lah seperti itu. Karena khususnya yang saya tekuni sendiri di lalu lintas ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas kita sehari-hari, mulai dari orang bangun pagi
sudah tentunya semuanya berlalu lintas, mulai dari berjalan kaki, mungkin berkendaraan roda 2 atau roda 4, dan kami sebagai petugas lalu lintas pun dari pagi-pagi pun sudah menghantarkan para masyarakat itu yang mungkin anak sekolah ke sekolah kita seberangkan, yang mungkin ibu-ibu ke pasar menyeberang ke pasar, ataupun kendaraan dari petugas kami yang berjaga di spot-spot persimpangan-persimpangan, ayunan tangannya menghantarkan masyarakat dengan aman sampai tujuan. Itu saya rasa menjadi ladang ibadah yang tidak ada hentinya, dan kami pun memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga masyarakat bisa berjalan dengan aman, lancar sampai tujuan tanpa adanya kecelakaan. Itu pun ya satu kepuasan batin tersendiri bagi kami, yang ya mudah-mudahan harapannya sebagai ladang ibadah itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Itu sedikit cerita dari Bapak Kasat Lantas kita ya, Kak Abi ya. Tapi kalau dari Ibu Ren sendiri, Ibu, kalau boleh tahu berapa lama Ibu sudah berkarir di kepolisian? Ya, kalau dari saya sendiri memang di bawahnya Pak Wahyu. Pak Wahyu sebagai senior saya masuk di kepolisian di tahun 2008. 2008 bintaranya di Polres Lampung Barat, di 2013 pindah ke Polda Lampung, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin bisa lanjut sekolah SIP Perwira, dan penempatannya di Polres Lampung Tengah. Iya, dari 2024 bulan Maret kemarin, jadi memang masih berapa bulan ya? Masih baru ya. Masih butuh bimbingan dari Pak Wahyu. Iya, senior. Terus pimpinan saya. Iya. Oke, sebelum kita ke materi kita Kak ya, tapi kita juga perlu tahu dong alasan Bu Iren memilih profesinya sebagai polisi. Pada saat itu kan pasti banyak sekali pilihan ya Ibu ya. Ada yang jadi guru, dosen, tapi kenapa sih Bu jadi polisi ya, gitu? Memang dari kecil kalau ngeliat polisi wanita itu gimana ya? Keren ya. Profesinya lebih dari yang wanita biasa gitu. Oh, terlihat apa powernya? Ya harus double memang mengabdi pada masyarakat dan di keluarga, anak-anak gitu. Betul. Tapi ya loh Kak, anakku Nana juga pengennya jadi polwan. Bener itu beneran Pak. Jadi kata aku kok bisa jadi polwan. Oke, kita akan terus berbincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dari Polres Lampung Tengah. Tapi setelah yang berikut ini masih di Nyantai di Kebon Jeruk, bukan kebon jeruk biasa. Masih di Nyantai di Kebon Jeruk, bukan kebon jeruk biasa. Masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya Kak ya, Bapak Wahyu dan juga Ibu Iren dari Polres Lampung Tengah. Betul. Ngomongin soal aturan lalu lintas Kak, banyak sekali sih orang tahu aturan lalu lintas, tapi sebenarnya belum tahu sebenarnya apa aja sih aturannya. Apakah cuma sekedar nggak boleh pakai helm, surat-surat, atau ada aturan-aturan lain yang masyarakat mungkin belum paham. Karena kan memang belajar aturan lalu lintas itu nggak ada di sekolah ya. Itu kayak semacam pengetahuan umum. Nah, kita sambil belajar sama Pak Kasat. Bisa dijelaskan? Iya, sebenarnya mungkin selama ini di masyarakat taunya hanya polisi lalu lintas itu sekedar hanya mengatur, hanya patroli, hanya pengawalan. Tapi lebih dari itu kalau menurut saya ya kami ini polisi lalu lintas ya sebagai agen perubahan untuk merubah mindset masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Karena apa? Karena tertib berlalu lintas itu sendiri adalah penting menciptakan masyarakat yang berkeselamatan di jalan. Nah, sudah barang tentu kita dasarnya adalah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang mana di situ mengatur tentang tata cara berlalu lintas, dan tentunya ya kami sebagai petugas lalu lintas akan memberikan peringatan, teguran, atau bahkan penindakan hukum dengan menggunakan tilang kalaupun ada masyarakat yang melanggar. Itu kami lakukan kenapa? Karena
terkadang masyarakat kita ini ya mungkin sekali diingatkan, 2 kali diingat ya. Cuman kalau tidak ada efek jerahnya, kadang ya tidak peraturan itu tidak akan dilaksanakan. Padahal pada dasarnya kita mengingatkan itu untuk keselamatan dari pengendara itu sendiri. Satu contoh misalnya memakai helm. Memakai helm itu kadang masyarakat lebih karena takut adanya polisi atau takut ditilang. Padahal sebenarnya lebih ke keselamatan dari jiwa pengendara itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya terjadi laka lantas dengan tidak menggunakan helm, sudah tentunya fatalitas korban laka lantasnya akan jauh lebih parah dibanding pakai helm kan. Minimal ya kita sebagai umat beragama ikhtiarnya ada gitu untuk berusaha untuk kita menciptakan keselamatan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu lintas itu sendiri di masyarakat dengan tertib berlalu lintas cerminan budaya di suatu tempat itu sendiri. Kalau masyarakatnya sudah tertib, mungkin transportasinya lancar, nah itu saya yakin ya kesadaran masyarakatnya pun ya bagus. Tapi kalau masyarakatnya mungkin ya lalu lintasnya amburadul, banyak yang melanggar lalu lintas, ya sudah bisa dianalisa juga mungkin di suatu tempat itu ketertibannya kurang bagus lah seperti itu. Karena selama ini kecelakaan lalu lintas selalu diawali dari pelanggaran lalu lintas itu yang mungkin ada yang berpendapat begini, Pak, peraturan dibuat untuk dilanggar seperti itu ya, Ibu Iren ya. Salah sebenarnya. Keselamatan diri sendiri. Iya, karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kasat Lantas atau mungkin dalam hal ini polisi lalu lintas itu tujuannya untuk keselamatan dari masyarakat sendiri ya, Pak. Jadi peraturan itu sendiri kan dibuat ya untuk mengikat supaya orang tidak melanggar. Sebenarnya kalau dengan diingatkan sudah ini ya tidak perlulah dengan penegakan hukum lah ini. Karena kita upayakan dulu preventif baru terakhir represif penindakan seperti itu. Pak, soal waktu atau jam tugasnya, Pak. Kalau di polisi lalu lintas itu ada jam-jam tertentu tidak, Pak? Atau 24 jam dalam bertugas tapi berganti-ganti shift seperti itu, Pak? Kalau kami yang di operasional di lapangan ada shift-shiftannya, ada piket regunya, mungkin ada yang per 8 jam, ada yang per 12 jam, ada yang per 24 jam. Tapi kalau yang di staff sifatnya yang di kantor ya jam kantor aja ininya kan. Tapi pada prinsipnya ya kami selalu standby 24 jam selama masyarakat masih beraktivitas, lalu lintas masih berjalan, ya kita tetap standby untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat gitu. Nah, Pak, bicara tugas Polantas sendiri selama ini yang paling berat yang biasanya dikeluhkan atau dirasakan oleh para petugas khususnya dari polisi lalu lintas itu apa sih, Pak? Biasanya yang paling berat dirasakan? Yang paling berat bukan masalah kita harus panas-panasan, masalah hujan-hujanan, ataupun kita harus berdiri seharian. Kadang-kadang kita yang harus mengelus dada itu malah ketemu pelanggar yang tidak mau diingatkan. Kadang di situ ya. Ya kadang-kadang merasa ya semuanya pasti nggak mau disalahkan ya. Pasti maunya benar. Dan di situ dengan pembenaran itu pasti akan mencari apa yang ini kan. Apalagi di zaman sekarang ini pasti akan mencari viralnya apa nih polisi ini apa yang jadi ininya kan bisa jadi trending topik gitu. Betul ya. Jadi kadang-kadang kitanya yang ini tapi yang pelanggarnya yang marah-marah seperti itu. Nah, bagaimana Pak menyikapi atau menjaga agar memang hal-hal tersebut tidak terjadi? Artinya banyak kamera di mana-mana dengan sikap yang mungkin menurut kita sudah baik tapi menurut masyarakat masih kurang puas atau kurang baik, itu seperti apa, Pak? Saya dalam setiap kesempatan penyampaian apel kepada anggota, yang pertama saya menekankan kepada anggota saya khususnya polisi lalu lintas untuk bekerja sesuai dengan SOP dulu. SOP
yang sudah ditetapkan, baik contoh pemeriksaan kendaraan dimulai dari senyum sapa salam, disampaikan apa kesalahannya, kalaupun ditemukan di situ kan langsung kalau bisa ditegur, kalau nggak bisa ya ditindak. Artinya saya menyampaikan SOP-nya dulu, standar operasional prosedur dilaksanakan. Terus ya kita selalu saya tekankan jaga emosi, jangan terpancing dengan ini masyarakat yang mungkin dengan yang saya sampaikan di awal, masyarakat yang kita hadapi ini keluar dari rumah dengan berbagai macam persoalan seperti itu kan. Sudah dari rumah mungkin ada masalah, ditambah di situ ketemu lagi dengan polisi, kebetulan dia tidak tertib berlalu lintas gitu. Sebenarnya kalau ketemu dan tertib berlalu lintas ya nggak apa-apa sih, kadang-kadang kan yang merasa ketakutan tuh karena dia merasa bersalah itu, jadi untuk menutupin kesalahannya dia dengan ya itulah yang sering kita hadapi di lapangan. Tapi saya selalu menekankan apapun itu hadapi dengan senyum, sapa salam, sampaikan dengan baik. Kalau memang bisa dibantu dalam artian kita berikan himbauan. Tapi kalau sekiranya itu akan menyebabkan fatalitas kecelakaan, harus ditindak karena ini untuk demi keselamatan pengendara itu sendiri. Betul. Oke. Ada situasi yang kurang baik antara beberapa situasi Bapak ya, antara polisi dan masyarakat, tentu pasti ada strategi pendekatan ke masyarakat Pak ya. Betul, ya. Akan kita dengarkan seperti apa setelah jeda berikut ini ya Bapak Ibu ya. Tetap di Nyantai di Kebon Jeruk. bukan kebun jeruk biasa. Ya, masih nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Masih bersama dua narasumber yang luar biasa di Polres Lampung Tengah. Ada Kasat Lantas Polres Lampung Tengah dan juga Rekiden dari Polres Lampung Tengah, Bapak Wahyu dan juga Ibu Iren. Masih ke Pak Wahyu ya. Kita pertanyaan ke tadi apa? Tadi kan situasi antara kepolisian dan juga masyarakat terkadang nggak sinkron ya Pak ya. Iya. Nah ini kan salah satu PR juga Pak ya, semacam kayak apakah ada upaya ataupun strategi dari pihak kepolisian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat bahwa ini tujuannya baik loh gitu. Seperti apa Pak Wahyu? Jadi kami ada salah satu unit kami namanya unit Kamsel, Keamanan dan Keselamatan, yang tugasnya memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari masyarakat yang umurnya paling kecil. Dalam hal ini anak-anak TK misalnya. Kami mempunyai kegiatan Polsana, polisi sahabat anak. Ada juga polisi cilik, ada juga PKS. Nah, dari Polsana itu sendiri kita mencoba menciptakan kedekatan polisi dengan anak-anak, yang mana selama ini dari anak-anak menganggap polisi itu seram, menakutkan. Kita ubah mindsetnya itu sebagai sahabat, kakak. Nah, harapan kami di situ yang saya sebutkan tadi sebagai agen-agen kami untuk tertib dalam berlalu lintas. Satu contoh misalnya kita memberikan edukasi kepada anak TK. Kalau naik motor nanti pakai helm, ingatkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Harapan kami dengan anak-anaknya mengingatkan orang tuanya, saya rasa orang tuanya lebih masuk lah, lebih soft lah dibanding kita harus penindakan di lapangan. Itu satu contoh upaya. Selain itu kita mendekatkan diri pada masyarakat, kita memberikan himbauan kepada komunitas-komunitas, baik komunitas kendaraan, di pabrik-pabrik, karyawan, anak-anak sekolah. Kita berupaya setiap Senin menjadi pembina upacara, memberikan penyuluhan tertib berlalu lintas. Selain itu kita juga mempunyai Mbak Ai, upaya melalui media sosial. Nah, kita membuat konten-konten yang lucu, menarik, tapi pesan tertib berlalu lintasnya lebih masuk di situ. Ya. Karena ya tidak kita pungkiri sekarang di era 4.0 ini semuanya serba elektronik, medsos semuanya kan. Maka dari itu kita ada IG, Twitter, Facebook, TikTok, semuanya kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat agar mengajak masyarakat tertib dalam berlalu lintas. Itu. Iya.
Nah, Cukup luas sebenarnya ya. sebenarnya sudah, tapi mungkin ya itu lagi butuh waktu dan proses. Iya. mungkin, ya. Karena memang dari latar belakang yang berbeda dari masyarakat yang ada. Iya. Nah, kalau bicara lalu lintas, pasti ada angka-angka yang perlu perhitungkan. Iya. Seberapa banyak selama Bapak bertugas angka kecelakaan lalu lintas di Lampung Tengah sendiri, Pak? Selama tahun 2023 tercatat jumlah laka lantas yang kami tangani ada 260 kejadian. Nah, itu 119-nya meninggal dunia. Nah, itu selama 2003 dan 2024 ini sampai dengan bulan Agustus ada 143 kejadian laka lantas, 61 korban meninggal Itu dunia. termasuk tinggi, Pak, untuk ukuran angka dari data Dari tahun ke kepolisian. tahun, atau ada kenaikan Pak? Kalau dibanding tahun kemarin sebenarnya masih relatif turun sih sebenarnya, karena 2023 tadi 260, sekarang masih 143. Artinya ya harapan kami, upaya-upaya kami yang saya sebutkan di awal tadi semuanya kan endingnya untuk tidak mengurangi angka kejadian laka lantas sebagai upaya menekan laka lantas itu sendiri. Terbanyak Pak kasusnya, roda 2 atau roda 4, Pak? Roda 2, dan kalau dilihat anatomi umur banyak di bawah umur. Artinya di bawah umur itu Secara emosi mereka betul benar-benar di ini 17 tahun. Nah, Pak, dari angka kecelakaan tinggi itu berpengaruh nggak sih dengan prestasi atau karir yang Bapak jabat sebagai Kasat Lantas? Kalau dibilang pengaruh ya tetap pengaruh ya. Karena apa? Karena salah satu upaya tugas pokok saya di sini adalah menciptakan Kamsel Tip Carlantas yang aman dan lancar. Maka dari itu saya selalu beredukasi kepada masyarakat untuk mengurangi angka kejadian laka lantas itu sendiri. Karena kalau saya ibaratkan ya, kita ini di lalu lintas itu tidak ubahnya masuk ke sebuah hutan. Orang kalau tidak tahu situasi hutan, tahu-tahu masuk ke hutan, pasti nanti akan ketemu harimau, akan ketemu ular, akan ketemu ya binatang-binatang buas lah. Itu sama halnya dengan kita berlalu lintas. Kalau orang yang tidak mengetahui peraturan lalu lintas, tidak mengetahui etika cara berkendaraan atau berlalu lintas, sudah barang tentu dia langsung terjun berlalu lintas. Kalau dia tidak menjadi korban, ya dia nantinya akan memicu terjadinya laka lantas gitu. Maka dari itu saya selalu menekankan untuk ayo tertib berlalu lintas seperti itu. Oke. Kita ke Ibu Iren ya, sebagai salah satu personil dari Kasat Polres Lampung Tengah. Bagaimana tugas-tugas yang Ibu emban selama ini? Selama ini kita lebih fokus di Rekiden tuh pelayanan kepada masyarakat gitu Mas ya. Jadi di Rekiden tuh ada pelayanan pembuatan SIM dan di Samsat itu sendiri. Nah, ini kita sosialisasikan juga ya, ada program Samsat Lampung. Program Samsat Lampung itu kita dari tanggal 2 September kemarin Mas sampai tanggal 16 Desember. Iya. Programnya promo pajak. Program promo pajak yaitu ada 4 kali promonya. Yang pertamanya itu adalah bebas pajak progresif bagi masyarakat yang punya kendaraan lebih dari 1 dengan nama dan alamat yang sama. Yang kedua itu bebas bea balik nama, dan ketiga bebas denda pajak, denda tunggakan dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir diskon pajak. Itu pajak diskonnya untuk yang pajak tahun ketiga 4, 5 diskonnya 50-70% gitu. Jadi banyak, ada 4. Iya. Bagi masyarakat yang kendaraannya sudah ada tunggakan beberapa tahun bisa ya datang ke Samsat Selampung. Terutama kita di Samsat Gunung Sugi. Iya. Ini informasi banget buat masyarakat supaya bisa aman juga dari untuk administrasi ya, kelengkapannya bisa aman gitu kan. Terakhir nih dari Bapak Kasat Lantas nih, apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat? Kepada saudara-saudariku di warga masyarakat Lampung Tengah, mari kita ciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Lampung Tengah ini yang aman dan lancar, sehingga kita tekan terjadinya laka lantas. Yang kedua, di masa
pilkada ini kita ciptakan suasana yang aman, damai, dan sejuk, sehingga Lampung Tengah tetap dipandang masyarakat Lampung yang santun dan aman. Itu, terima kasih. Kalau dari Ibu Iren sendiri, mungkin ada himbauan lebih kepada samsatnya barangkali untuk masyarakat. Lebih ke masyarakat secara umum. Ya. Sebagai kita polisi lalu lintas di sini ya, semoga ke depan masyarakat Lampung Tengah lebih sadar akan keselamatan diri sendiri di jalan, selama berkendara, bukan untuk kita tapi untuk keselamatan para masyarakat dan diri sendiri kita aja. Oke, benar banget ya, untuk keselamatan kita dan juga para pengguna jalan yang lain. Iya. Gitu ya. Baik pemirsa Danvika TV, usai sudah bincang-bincang kita di Nyantai di Kebon Jeruk, bukan kebun jeruk biasa. Dan kita berharap apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bermanfaat ya. Paling tidak perlahan-lahan Anda menyadari bahwa betapa pentingnya kita sebagai warga masyarakat taat akan peraturan lalu lintas. Dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Oke, terima kasih. Akhirnya Saya Ai Bonamana saya Iwan Suwardi dan juga kedua narasumber kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.